Nabiun kana Selatakun perayaan Halloween di Riyadh, Arab Saudi. Aneh. Kejadian Halloween terdapat ataupun berita-berita viral. Penyambutan Halloween bermula di Arab Saudi selepas Hollywood dijadikan arena pesta kostum dengan judul Minggu Menakutkan. Kapan itu? Baru Halloween tahu kan? ya, udah kurang paham. Tapi kan tahu kejadian di Arab Saudi itu ada yang dinamakan dengan kejadian Halloween. Iya sih tahu, kemarin nih yang baru dengar doang sih dari orang Ya kalau nggak salah kan tanggal 27 sampai 28 dunia geger dengan kejadian tersebut. Karena kenapa? Karena kejadian Halloween itu ya terjadi di Arab kan? Kan kalau negara Arab itu notabene-nya kan pasti umat Islam pasti kan. Tetapi toh kenapa mereka memberikan wewenang, memberikan apa tuh namanya keleluasaan untuk merayakan Halloween. Tapi di sisi lain mereka menolak secara mentah-mentah yang dinamakan dengan penyambutan Maulid Nabi. Mungkin aneh ya? Iya kan itu saya aneh. Saya sebutkan kayak aneh. Benar. Jadi yang dilarang, yang tidak ada di dalam ajaran umat Islam dilaksanakan, tetapi yang dianjurkan dalam agama Islam mereka tidak melakukannya, menolak secara mentah-mentah. Tapi saya mendengar nih Halloween itu apa? Barangkali ada yang ke sini. Ya mudah-mudahan sih, soalnya ya itu menjadi sebuah pertanyaan yang lumayan berbobot pasti, karena banyak orang yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enak sekarang mah ada kasur. Ikuti dulu. Saya bawa dari Santi Putri. Ngantuk saya. Jangan tidur tahu. Nih, dengerin. Iya. Kamu sama siapa di sini? Sendiri sih. Gak ada yang nuturin? Gak ada. Benar. Asli. Nih. Ya. Viral apa? Saya lihat tadi di HP, scroll biasa TikTok. Nah kalau WA, emang WA itu sekarang lagi gangguan, betul kan? Gangguan di WA saya sendiri, karena nggak ada yang ngechat. Sabar. Tapi kalau WA di dalam grup itu banyak, terus tapi WA sendiri juga ada yang ngechat kayaknya. Sabar. Nah, scroll dalam TikTok, YouTube, ternyata ada kejadian di Arab Saudi yang dinamakan dengan Halloween. Betul kan saya menyebutkan kata Halloween, betul? Halloween yang betul. Halloween. Iya. Halloween. Itu apa sih yang dinamakan dengan Halloween? Kalian ngobrol tentang Halloween ya, saya juga memang belum pasti apa yang dinamakan Halloween. Namun ketika lihat kejadian di Arab Saudi itu, ternyata yang dinamakan Halloween ya secara garis besar itu merayakan bukan hanya di negara itu ya, jadi di seluruh dunia pun ada yang merayakan tentang Halloween, yaitu merayakan hari di mana orang-orang Kristen Barat ataupun yang non-Kristen itu meninggal dunia, jadi dirayakan. Berarti itu bukan ajaran Islam kan? Bukan ajaran Islam, namun cuman merayakan doang. Perayaan mati dirayakan gitu. Dengan berpakaian sekarang seperti setan kan? Iya, seperti setan. Seram-seram. Tahu nggak? Kalau di Islam kayak tahlilan. Iya, kayak tahlilan. Tahlilan? Iya, maksudnya ibaratnya itu. Iya, ibaratnya. Ibaratnya kayak gitu. Kan tadi orang mati ngadain acara. Kalau Islam orang mati tahlilan. Tahlilan gitu. Jadi dia itu orang mati ngerayain Halloween gitu. Kalau di Halloween hampir sama seperti itu. Jadi kayak kalau di Cina ada perayaan seperti
merayakan ronggeng monyet apa barongsai. Nah itu kan perayaan di negeri Cina khusus. Nah kalau Halloween itu di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Seluruh dunia pun pasti ada yang melaksanakan Halloween tepat pada tanggal 31 Oktober ya kalau nggak salah. 31 Oktober. Tapi di Arab Saudi itu saya lihat-lihat dari mulai tanggal 27. Oh berarti dia yang pertama. 27 kan 2 hari. 27 28. Oh 28. Gak tahu yang benar yang mana. Gak tahu yang sih. penting puasanya Halloween itu terjadinya di negeri Arab itu sangat mengecam, sangat geger seluruh dunia. Kok nama gitulah. Ya. Saya juga belum pasti tahu itu, tapi ya memang Halloween itu perayaan untuk merayakan orang yang sudah mati. Itu bukan. Dan kalau kita lihat di selain negara Arab ada negara Korea. Yaitu memang seperti di negara Halloween, di negara Arab Saudi mengadakan seperti acara Halloween, mengadakan acara Halloween dan ternyata selepas dalam pertengahan acara tersebut banyak orang yang tewas. Banyak orang yang tewas, bahkan sampai ratusan orang tergeletar tewas. Mati sia-sia. Bahkan itu ada kan salah satu dari orang Arab pun ya peserta Halloween. Ternyata kalau ditanya oleh para netizen biasa halal atau haramnya Halloween, ternyata mereka pun tidak tahu. Mereka itu hanya mengikut sertakan merayakan Halloween dengan bersenang-senang saja. Jadi hiburan. Iya, jadi hiburan doang gitu. Jadi tak tahu sekarang halal atau haramnya itu mereka pun tak tahu. Jadi ada acara kita ikutan. Ada acara cek paribasa nama tuturut mending. Bener pisan. Gitu jadi mereka pun wah ini perayaan baru nih, baru pertama kali ataupun baru ada. Jadi saya ikutan aja gitu. Iya jadi aneh. Tapi kan yang jadi geger itu di negeri Arab sekarang itu menjadi pesta-pesta yang memang dilarang tetapi mereka bahkan Maulid Nabi mengadakan itu ya. Nah kan bahkan Maulid Nabi itu yang seharusnya itu dirayakan tetapi dia malah tolak secara mentah-mentah. Tetapi Halloween yang belum pasti apa halal dan haram tapi dah asa mual halal. Iya sih. Tapi mual haram buka kan kumaha niat. kumaha niat. Terus tadi Halloween. Iya. Apakah dalam Halloween itu termasuk terhadap akhir zaman? Apakah tidak itu? Aduh, akhir zaman atau tidak ya? Ya, mungkin bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa jadi, tapi kurang tahu pasti sih. Kurang tahu pasti. Soalnya apa ya? Kurang bukaan. Sebenarnya saya itu masih bertanya-tanya. Kan kita riung-riung seperti gini teh. Jadi kita akan membahas bagaimana pandangan kita terhadap perayaan Halloween. Di antaranya kan tadi saya akan menanyakan tentang bagaimana termasuk apa itu teh akhir zaman. Iya. Termasuk akhir. Waalaikumsalam. Ayah Alvin tuh. Ayah Pak. Tadi dia Pak. Aman. Alhamdulillah Pak. Eta Saru. Paragel euy. Ada si atas capek. Tadi eta nembok di asrama Samawa Firdaus. Allahu Akbar. Jadi apa? Rada paragel. Aya nuju naraon ya jika resep. pas pisan. Iya ya Alvin asal ada yang diusap sok. Mudah-mudahan Pak. Jadi Mama saya mengalap manfaat kalau ada ke sini. Karena ada pertanyaan yang Randy tak tahu, Alvin tak tahu apa? Aya naon tah? Tentang masalah perayaan Halloween, Pak. Oh, Halloween di negeri Arab Saudi. Naon Halloween teh? Ya kan tadi Bang Randy merayakan jadi perayaan orang-orang yang sudah mati dengan berpakaian sekarang pakaian setan kayak gitu lah. Leres. Perayaan orang-orang kafir gitu. Betul. Meureun lamun di Sunda mah jiga kuda ronggeng gitu nya. Kuda ronggeng. Kuda lumping.
Jawatan. Oh Halloween. Oh di Arab enak ya Halloween. Nah, di Arab tuh sekarang mengadakan acara Halloween, Pak. Innalillahi wa inna Innalillahi kan. Sekarang Maulid Nabi. Iris. Maulid Nabi gimana? Maulid Nabi ditolak. Tuh. Astagfirullah. Padahal Astagfirullah. Maulid Nabi itu yang memuliakan kanjeng Nabinya. Leres. Bahkan ada itu Ustaz yang bilang, berarti saya mah bukan ikut-ikut agama ke Arab, tapi saya mah ikut-ikut agama. Bahkan ada yang bilang seperti itu. Iya, saking nggak aneh gitu lihat Arab Saudi. Berarti Jadi. ini mungkin sebagian dari tanda akhir zaman. Nah, itu yang saya pertanyakan, apakah perayaan Halloween itu termasuk tanda akhir zaman atau bukan? Maka Jadi sudah tahu. kalau perayaan Halloween mungkin tidak terlalu terpaut kepada tanda akhir zaman ya. Iya. Tapi yang paling menonjol sekali dari tanda akhir zaman itu adalah bagaimana umat ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pertanda akhir zaman. Makanya kan dari Rasul itu kan banyak beberapa generasi. Semakin ke sini maka umat ini semakin kacau. Arab Saudi ini kan dulu tempat Rasul pertama kali diutus itu kan di Arab Saudi. Kenapa di Arab Saudi? Karena pada waktu itu Arab Saudi sangat sangat kacau sekali, sehingga Rasulullah diutus di sana. Ketika Rasulullah diutus, maka mereka menjadi dapat hidayah dan istilahnya saroleh. Ngan cek bahasa Sunda mah orang Arab mun soleh pisan, mun bantongor pisan teu aya leuheungna. Jadi itu ayat pertengahan gitu. Tadi antawis akhir zaman itu pertanda akhir zaman adalah bagaimana raja-raja di Arab ini saling berebut kekuasaan, dan bahkan kan banyak skandal-skandal pembunuhan para raja, termasuk para raja dipitnah korupsi, dipenjarakan gitu kan, dengan tanda kutip orang itu tuh ya, tidak perlu disebutkan namanya. Mungkin saya di penjara mau disebutkan ada. Berarti kalau kerajaan seperti di Indonesia itu berbeda. Kerajaan sama Presiden kan di Indonesia, Arab Saudi mah kan raja. Nah ini Halloween ini kan perayaan orang-orang kafir. Waduh mantap ya. Terus ya masih kepo maksimal gitu. Nah, Halloween itu kan perayaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Ada nas Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin bahwa min. Sajal maknanya rupaan kayak kaum, maka eta termasuk tina eta kaum. Sudah jelas-jelas Halloween itu ya budayanya orang-orang kafir. Walaupun tidak ada unsur peribadatan, tapi kan itu kebiasaan orang-orang kafir. Ya seyogianya kita sebagai umat muslim jangan mengikuti kebiasaan, kecuali kebiasaan-kebiasaan yang memang merujuk pada kebaikan. Tapi yang saya heran ya, kenapa Maulid dilarang, Halloween digelarkan itu di Arab Saudi. Bahkan kan banyak netizen Indonesia, termasuk ya orang-orang yang istilahnya selalu merayakan Maulid itu bertanya-tanya. Makanya bagaimana sikap kita menyikapi Halloween ini di Arab Saudi ini? Ya sikap kita ya mudah-mudahan kita berdoa saja Islam ini tetap dijaga, Arab Saudi tetap dijaga, karena Arab Saudi tidak dapat dipungkiri itu sebagai pusat peradaban Islam. Kalau Arab Saudi sudah hancur, bagaimana dengan yang lainnya? Itu kan? Sedangkan kiamat ini semakin dekat. Itu kan pertanda kiamat ini semakin dekat. Bagaimana bangunan-bangunan di Timur Tengah itu menjulang tinggi, dan di antara pertanda kiamat itu adalah bangunan yang menjulang. Jadi kita sebagai umat muslim tidak boleh merayakan Halloween, karena itu adalah sebagian daripada budaya orang-orang kafir. Walaupun tidak ada unsur peribadatan, walaupun masih ikhtilaf halal dan haramnya,
Tapi kita sebagai santri yang paham tentang agama, yang paham tentang akidah, yang paham tentang nas Al-Quran, nas hadis, ya kita seyogianya meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Tarkumalaya la yakni, ya, tinggalkan hal-hal yang tidak penting. Itu ya. Jadi kita ambil sikapnya tarku apa rek? Malah ya. Tarkumala ya, tinggalkan yang kira-kira nggak penting. Daripada ngayakeun Halloween lebih baik gelarkeun sholawatan, gelarkeun maulid Nabi sing nepi ka umat teh. Wah, sadayana mengumandangkan sholawat, mengumandangkan berjanji. Itu saya ketika baca Atiril di berjanji itu sampai nangis. Karena kalau kita paham maknanya itu sangat luar biasa sekali. Di Atiril itu yang di Deba itu kan ada kitabnya Madarijus Sumud itu ya. Kitabnya juga ada, disarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandar. Itu Masya Allah sekali. Jadi ya mudah-mudahan Islam ini tetap jaya. Kita sebagai santri jangan sesekali mengikuti budaya orang-orang kafir. Tapi budaya orang kafir oge hari kira-kira alus mah turutan gitu. Samodel orang kafir kan sok rada rajin sodakohna gitu. Tara kagok kan sodakoh teh orang kafir mah. Ta eta nama turutan gitu. Ulah eleh ke orang kafir sodakoh. Nah, namun dina budaya nu negatif namanya gitu para pemirsa. Ulah diturutan. Ya apunten abdi dipensetan ya. Ieu teh duka kumaha uju juga ya Alpin hatur nuhun bukan nama Alpin. Apunten. Alhamdulillah ada tampio kana nama cuang sholawatan itunya. Batur naon maulid di haramkeun, hari Halloween digelarkeun, urang mah cuang sabalikna. Halloween tinggalkeun, maulid gelarkeun. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika.